Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perencanaan dalam pembangunan. Perencanaan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang rasional yang berdasarkan pada informasi, penilaian, dan perhitungan bagi sumber yang tersedia dan membutuhkan dana, kewenangan, atau kompetensi. Tujuan perencanaannya adalah yang pertama, memberikan arah dan tujuan bagi perusahaan. Yang kedua, itu dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar atau ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa mendatang. Yang ketiga, dengan perencanaan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah pengawasan. Kemudian, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut. Hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Yang kedua itu, pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Kemudian yang ketiga itu ada subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan untuk kegagalan pasar antara lain, pasar tidak berfungsi layak atau tidak ada pasar. Yang kedua itu ada mobilisasi dan akulasi sumber daya. Pemilihan investasi di negara berkembang harus menguntungkan pengaruh perekonomian eksternal. Akibat buruk secara tidak langsung dan tujuan jangka panjang dalam pembangunan. Kemudian yang ketiga itu ada dampak dan perilaku psikologis. Tujuan ekonomi dan sosial yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam bentuk perencanaan pembangunan spesifik dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap penduduk negara tersebut, meski karakteristiknya jauh dari homogen. Yang keempat, itu ada bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan akap kali menjadi syarat yang harus dipenuhi pemerintah negara dunia ketiga untuk memperoleh bantuan luar negeri. Krisis perencanaan, masalah pelaksanaan dan kegagalan perencanaan. Yang pertama, gejolak masyarakat lokal akibat krisis masyarakat yang multidimensional. Ini terjadi hampir di seluruh dunia
seperti krisis ekonomi membuat masalah kemiskinan semakin parah. Yang kedua, konflik antar kepentingan dalam suatu negara banyak muncul karena ada gerakan sementara di setiap wilayah yang memiliki basis etnik, agama yang berbeda, atau memiliki potensi sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, pertikaian antar etnis. Sampai sejauh ini tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya sehingga perjuangan etnis dilakukan melalui cara kekerasan lingkungan atau environmental violence, yakni sebagai proses perubahan lingkungan dan marginalisasi sumber daya alam secara masif oleh kekuasaan pemerintah pusat yang mewarisi ketidakadilan dan mengikis habis martabat kebudayaan etnik yang merupakan basis kebudayaan lokal. Kegagalan pemerintah. Banyak cara untuk melihat apakah pembangunan di Indonesia gagal atau tidak. Salah satunya adalah masalah kesejahteraan. Jika pemerintah menyatakan berhasil meningkatkan kesejahteraan umat dengan naiknya pendapatan per kapita, maka dari sisi realitas justru umat ditimpa berbagai kesulitan hidup dan kemiskinan yang tidak dapat dientaskan. Jika pemerintah menyatakan berhasil menurunkan rasio hutang terhadap PDB, maka dari sisi realitas justru beban cicilan hutang semakin bertambah sedangkan jumlah hutang tidak pernah berkurang. Alasan kegagalan. Yang pertama, keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya. Rencana yang ditetapkan pemerintah seringkali terlalu ambisius, namun rencana kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tidak jelas. Yang kedua, data yang tidak memadai dan tidak andai. Nilai ekonomi dari rencana pembangunan sangat beruntung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Yang ketiga, gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Negara berkembang dengan sistem perekonomian terbuka, peka terhadap perubahan arus perdagangan internasional, bantuan luar negeri dan investasi asing sehingga sulit melaksanakan ramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Yang keempat, kelemahan institusional. Adanya pemisahan badan-badan perencanaan dan dari aparat pemerintah yang membuat keputusan sehari-hari. Selain itu juga keprihatinan terhadap ketidakcakapan dan ketidakmampuan pegawai pemerintah. Dan yang terakhir, yang kelima, kurangnya itikat politik. Buruknya kinerja dari perencanaan dan melebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dan pelaksanaannya juga menunjukkan kurangnya kesepakatan dan itikat politik atau political will sebagian pemimpin dan pembuatan keputusan tingkat tinggi. Ekonomi pasar dan politik. Sistem perekonomian Indonesia memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan sistem ekonomi yang berkembang karena perbedaan latar belakang sejarah, sosial, kultural, dan kondisi geografis menurut catatan sejarah dan hasil diskusi para ahli. Diketahui bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila karena diturunkan dari nilai-nilai Pancasila sesuai yang dirumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tokoh yang merumuskannya adalah Muhammad Hatta. Rumusan operasional sistem ekonomi Indonesia adalah yang pertama, sistem yang berorientasi pada manusia. Yang kedua, penguasaan oleh negara yang tidak mengarah pada etatisme. Artinya, peran negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perekonomian pasar yang terdiri dari kapitalis dan perusahaan swasta, di mana pasar yang menentukan mekanisme permintaan dan penawaran. Politik pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan rumusan-rumusan kebijakan. Antara lain, yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Yang kedua, pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil. Yang ketiga, peningkatan etos kerja baik bagi perusahaan dan pekerja.
Tren dalam tata kelola dan reformasi. Sebenarnya perspektif tata kelola atau kita kenal dengan sebutan tata kelola yang baik sudah mulai menampakkan kiprahnya di Indonesia sejak tahun 1990-an, bahkan untuk tingkat negara. Perspektif ini sudah sepenuhnya mewarnai saat negara kini melakukan program reformasi birokrasi. Demikian pula ketika diadakan aneka program pemercepatan pembangunan melalui perguliran serangkaian rencana, aksi menyangkut pemberantasan korupsi dan narkoba. Juga saat muncul berbagai parameter baru dalam menilai kinerja aparat negara ketika elemen tata kelola yang baik kini mulai mengambil ahli perspektif birokrasi yang terlalu menekankan proses formal. Terdapat 11 elemen tata kelola yang biasa disebut akuntabilitas, transparansi, efisiensi, keefektifan, representasi, anti korupsi, anti diskriminasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, imparsialitas, integritas, dan demokrasi. Bisa dibayangkan makin banyak elemen yang kita anggap sebagai bagian dari suatu tata kelola yang baik, niscaya akan baik dan benar pula proses yang dilalui dalam rangka menghasilkan output, outcome, dan dampak yang juga baik dan besar.